Yang penting biaya-biaya dan lain sebagainya kan akan ditanggung dan dia mau bersedia untuk menyelesaikan. Kan ya, jadi saya berbicara sebagai pengacara Vicky Prasetyo ya. Banyak rumor, banyak informasi yang berseliweran ya. Intinya bahwa Vicky itu dari awal memang sudah tidak pernah menutup WA-nya, berkomunikasi dengan istrinya, bahkan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi tiba-tiba ada speak up daripada si Fang Fang sebagai istri sirinya, itu yang membuat Vicky hari ini kecewa sampai hari ini. Dia bilang sama saya, Bang Nah, bagaimana saya tidak kecewa? Saya membiayai, saya transfer. Lalu tiba-tiba di speak up bahwa saya menelantarkan yang bersangkutan. Apa yang bicara penelantaran itu seperti apa? Kecuali tutup handphone, kecuali tidak pernah transfer. Tapi udahlah, ini kan anak sudah lahir. Vicky juga sampai bahwa dia akan segera datang ke ke Pati, ke ke Jawa Tengah untuk menengok anak dan istrinya. Dan itu anak saya bertanggung jawab. Tentunya itu kan merupakan suatu hal yang menurut saya itu pertanggungjawaban sebagai seorang ayah. Toh kalau dia belum datang waktu kelahiran, mungkin karena kesibukan, mungkin sekarang kan diatur waktunya. Yang penting biaya-biaya dan lain sebagainya kan akan ditanggung dan dia mau bersedia untuk menyelesaikan. Kan itu bukan penelantaran, tapi pertanggungjawaban aja. Tapi kenapa harus sekarang kok beritanya kemana-mana bahwa Siti tidak bertanggung jawab, menelantarkan anak dan istri? Saya perlu jelaskan bahwa kata penelantaran itu seperti apa? Apakah Vicky selama ini tidak pernah memberikan transferan atau tidak pernah berkomunikasi dengan istri-istrinya? Semua komunikasi dengan baik. Tapi ketika berita ini muncul, namanya sebagai seorang suami, loh kok saya komunikasi baik, semuanya berjalan di bawah saya transfer, tapi kok kenapa tiba-tiba harus speak up bahwa saya menelantarkan? Kan ini kan soal bagaimana ya hubungan privat tapi dibuka ke publik. Disitulah Vicky kecewa, tapi bukan berarti dia tidak mau datang. Dia akan datang untuk menengok anak dan istri dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ketika dalih-dalih tidak menafkahi, tidak meneruskan janji 50 juta, haruskah dari pihak abang itu menjabarkan secara gamblang bukti segala macamnya untuk menepis balik? Kan sudah pernah kita untuk lahiran ini memang belum, karena kekecewaan Vicky kenapa istri-istrinya speak up ke media, padahal 3 hari sebelumnya mereka masih berkomunikasi untuk mempersiapkan rumah sakit dan lain sebagainya. Kekecewaan bukan berarti tidak bertanggung jawab, tapi bicara tentang penelantaran, apa yang ditelantarkan? Orang dia mau datang ke memfasilitasi, membiayai segala kekurangan yang ada. Jadi makanya berita-berita yang muncul di seliweran di luar ini kan akhirnya membuat suasana semakin gaduh. Sebenarnya kalau mau pengacaranya sana keluar, hubungi kita untuk berkomunikasi dengan baik. Kita fasilitasi lah, duduk bersama untuk supaya ada penyelesaian secara kekeluargaan. Oh, itu berarti sengaja Vicky tidak berkomunikasi karena bentuk kekecewaan? Salah satunya itu. Tapi bukan berarti kecewa lantas tidak bertanggung. Itu kan anaknya, itu kan istrinya. Laki suami, ayah siapa sih yang tidak mau datang? Tapi kan semua pasti butuh waktu untuk datang. Itu kan dia bilang secepatnya. Secepatnya itu apakah besok? Lusa kan kita belum tahu. Tapi ketika dia datang pasti konfirmasi lah. Kan ada indikasi mungkin terkait Fang Fang sendiri kan mungkin sehabis lahiran jika memang tidak ada itikat baik dari Vicky akan berencana melaporkan Vicky Prasetyo. Mungkin abang sendiri sebagai kuasa hukum seperti apa mendengarnya? Kalau menurut saya selesaikan secara keluarga. Nah, ini kan urusan privat. Sekarang melaporkan Vicky pasal apa? Apa yang mau dilaporkan? Dia tidak menikah secara resmi loh. Dia kan hanya menikah siri. Undang-undang kita ketika menikah siri itu memang sah secara agama, tapi tidak diakui oleh undang. Konstitusi kita tidak mengakui itu. Yang ada dia memang tidak boleh menuntut hak, apalagi menuntut waris. Kono gini nggak ada. Yang ada anak. Anak itu memang harus ada hak nafkah, hak untuk dibiayai sekolahnya, hak fasilitas, bahkan termasuk dengan waris. Itu anak ya. Anak itu kan anak di bawah pernikahan atau anak pernikahan siri itu tetap mendapatkan yang namanya hak seperti anak yang menikah secara undang-undang. Tapi kan ada ketakutan Fang Fang jika nanti kalaupun Vicky menjenguk takut anaknya dibawa Vicky. Ini gimana nih Bang? Justru itulah makanya kenapa urusan ini tidak pernah penyelesaian. Vicky mau datang, kamu katanya Vicky nanti bawa anak. Bagaimana sih? Itu kan anaknya. Kan seorang ayah boleh dong lihat anaknya. Lalu kalau tidak boleh lihat, kenapa harus speak up? Atau memang sengaja untuk digadang-gadangkan ya? Makanya Vicky bilang, Bang Nah, sebenarnya masalah kami dua itu tidak ada. Tapi ya ini mungkin bentuk dari pansos dan lain sebagainya.
urusan privat kok dibawa-bawa ke publik. Kan harusnya komunikasi dengan saya 24 jam kan komunikasi sama dia. Kenapa harus dipublikasikan hal privat seperti ini? Kan saya bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Memang kami lewat komunikasi karena jarak kami itu kan memang antara Pati dan Jakarta, dan itu kan sudah disepakati. Bahkan kami rencanakan untuk istri melahirkan di rumah sakit yang biaya sekian, bahkan juga untuk tempat tinggal yang layak dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya bentuk dari pertanggungjawaban sebagai seorang suami kan gitu. Bang, dengan tidak menambah embel-embel nama Vicky, tidak membawa serta nama Vicky di anak itu sendiri, anak kecil dari Vicky nggak sih? Enggak juga, karena begini, anak pernikahan siri itu adalah anak ibu. Ini konstitusi ya. Itu anak ibu, bahwa ibu yang boleh memberi nama dan lain sebagainya. Karena ayahnya belum bisa diakui di situ. Tidak boleh masuk ke dalam akta karena itu pernikahan siri. Ya, kecuali pernikahan secara undang-undang, itu nama ayah itu masuk dalam akte. Karena pernikahan siri itu anak ibu. Berarti di aktenya nama ibu. Nama ibu saja. Memang tidak boleh nama bapak karena kan bukan menikah secara undang-undang. Walaupun anak tersebut sudah diakui ya. Oke, nanti kalau isbat kali ya bang ya? Kalau Ya mungkin sudah isbat, mungkin itu akan perubahan di akta dan lain sebagainya. Oke, Bang, mungkin Vicky akan muncul ke publik. Kira-kira gimana nih Bang? Artinya kan publik menunggu-nunggu statement langsung, karena kan yang publik tahu kan selama ini baru berstatement di sosmed segala macam. Mungkin kesiapan Vicky sendiri untuk tampil ke publik. Saya udah ngomong kok, dalam waktu dekat mungkin dia juga akan saya minta supaya hadir untuk bicara. Saya akan dampingi dan Bang Sunan untuk dia bicara di publik. Apa sih yang terjadi antara mereka berdua, supaya publik jangan bertanya-tanya dan juga menjustifikasi Vicky seolah-olah menelantarkan bapak tidak bertanggung jawab, suami tidak bertanggung jawab. Tidak seperti ceritanya. Nanti biar Vicky lah menjelaskan segala sesuatu. Lagi kan selain ini kan Vicky didera berbagai macam laporan juga. So ada laporan lain itu kan urusan berbeda ya. Pidana itu orang melaporkan harus dia buktikan. Kan mungkin saja mungkin sebelumnya ada perjanjian dan lain sebagainya, kan semua proses itu kan harus dilewati. Vicky kemarin saya tanya ada laporan banyak, ada berapa laporan, nggak masalah karena saya sebelumnya sudah ada bukti yang cukup untuk supaya saya membantah itu ya sudah.